deh. Ini siapa ya fotonya? Kayaknya ini foto papa kamu deh. Beneran, Ma. Berarti yang dua ini nenek dan kakeknya Galuh. Mungkin aja. Wah, neneknya Galuh cantik ya. Terus matanya juga cantik. Tapi nenek Galuh sekarang udah buta sebelah. Mama juga nggak tahu sayang. Mama juga nggak bisa mastiin itu nenek Galuh apa bukan. Yang bisa mastiin cuman papa. Ya udah, berarti Galuh kasih tahu papa ah. Galuh jangan, Galuh. Pak, lihat deh. Aku ketemu foto pas papa masih kecil sama nenek dan kakek. Dari mana kamu bisa dapat foto itu sih? Dekat gudang, Pak. Dekat kotak itu. Lah, mungkin foto itu tercecer dari kotak yang dibawa ibu kamu. Kamu tuh nggak usah ikut campur ya. Ini nggak penting foto ini dan aku juga nggak peduli sama ini foto. Tapi bener kan ini foto pas papa masih kecil sama nenek dan kakek? Dek, boleh Karoy lihat fotonya nggak? Boleh. Ada rahasia besar yang Mas Rudi nggak ketahui. Rahasia besar apa ya Mas Roy? Waktu Mas Rudi kecil, Mas Rudi pernah mengalami kecelakaan. Oper, Pak. Ya. Ayo, lempar lagi ya. Oper, Pak. Ayo. Wow. Aku ambil dulu ya bolanya. Bolanya lari ke jalan. Ayo. Ya Allah. Sudah kau ambil nyawa suamiku. Jangan sampai kau ambil juga nyawa anakku ya Allah. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bu, kerusakan pada mata anak ibu itu sangat parah dan tidak mungkin bisa diobati. Rudi, maksud dokter apa? Saya sarankan untuk mata anak ibu diangkat, Bu. Jadi mata anak saya akan buta, Dok. Iya, Bu. Dok, lakukan apa saja supaya anak saya tidak buta. Dia harus sembuh, Dok. Tidak bisa, Bu. Kecuali ada yang mendonorkan matanya untuk anak ibu. Saya yang akan mendonorkan mata saya buat anak saya, Dok. Ibu yakin mau mendonorkan mata ibu? Saya yakin. Jangankan mata, nyawa saya pun akan saya berikan buat anak saya, Dok. Baiklah, Bu. Kalau memang ibu sudah yakin, saya akan siapkan operasinya. Permisi, Bu. Lakukan yang terbaik, Dok. Baik. Rudi sayang. Ibu jangan banyak bergerak dulu ya. Karena bekas operasi mata ibu itu belum pulih. Tapi saya ingin lihat anak saya, Dok. Putri ibu kondisinya baik, Bu. Ibu tiduran saja ya. Izinkan saya, Dok, untuk lihat anak saya. Ibu, anak ibu
ada di sebelah ibu. Tapi anak ibu belum siuman. Tapi alhamdulillah operasi transplantasi matanya berjalan lancar, Bu. Alhamdulillah dok, terima kasih banyak dok. Boleh saya minta pindah ruangan dok? Memangnya kenapa, Bu? Ibu di sini bisa setiap saat bersama anak ibu. Begini dok, saya tidak ingin anak saya Rudi tahu bahwa yang mendonorkan matanya adalah saya dok. Karena saya khawatir kelak dia akan merasa bersalah. Baiklah, Bu. Kalau gitu nanti suster yang akan urus pemindahan ruangan rawat ibu ya. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Rudi sayang, biarlah kamu tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, agar tidak jadi pikiranmu nanti. Itu yang saya lihat lewat mata batin saya. Nenek baik banget ya. Nenek rela ngasihin matanya buat papa. Galuh bangga punya nenek kayak gitu. Pak, apa kamu gak tergerak hatinya untuk minta maaf sama ibu kamu? Mumpung ibu kamu masih ada di rumah Mas Roy. Alah, itu paling cerita bohong dari dia supaya aku bisa ketemu sama perempuan tua itu. Jangan percaya omongan dia. Sini kotaknya. Mas Roy, maafin suami saya ya. Tapi saya percaya kok sama semua yang Mas Roy ceritain. Apa yang saya ceritakan itu sesuai dengan apa yang saya lihat pakai mata batin saya. Saya nggak pernah memaksa orang untuk percaya dengan apa yang saya omongin. Tapi yang jelas, Ibu Sukma sangat ingin diterima oleh Mas Rudi. Karena Bu Sukma sendiri sudah hidup sebatang kara dan sakit-sakitan. Oh ya Mbak, ini alamat saya. Siapa tahu Mas Rudi berubah pikiran mau bertemu dengan Ibu Sukma. Ada di rumah saya. Makasih banyak ya Mas Roy. Permisi. Kenapa perempuan tua itu ganggu hidup aku aja ya? Pakai datang segala. Ganggu ketenangan hidup aku aja. Ujung-ujungnya pasti minta duit. Mau biaya berobat matanya. Bikin susah aja. Ini semua gara-gara kotak ini nih. Sekarang hidup aku jadi kacau. Gue buang deh. Papa! Pa! Kamu kenapa? Kenapa ruangannya jadi gelap kayak gini ya? Gelap apa ini terang benderang kayak gini? Kamu ngomong apa sih? Ini siapa? Kenapa aku nggak bisa melihat apa-apa? Kok semuanya gelap? Kenapa dengan mata aku? Kamu tuh ngomong apa sih? Mata aku! Gelap ini! Bu Sukma! Ada apa, Roy? Bu Sukma kemana, Pak? Dia nggak ada di kamarnya. Bu Sukma sudah pergi. Pergi? Pergi kemana, Pak? Tadi dia pamitan pulang. Pak, kenapa Papa biarin sih, Pak? Bu Sukma itu kan lagi sakit, Pak. Kasihan, Pak. Roy, Papa udah cegah. Bahkan Papa udah nawarkan untuk nganter dia. Tapi dia tetap ngotot mau pulang. Kasihan Bu Sukma, Pak. Dia sudah rela mendonorkan matanya untuk anaknya. Tapi dia malah disia-siakan anaknya. Astaga, tega sekali anaknya. Ibunya sudah korban begitu banyak, masih dibiarkan hidup susah. Aku juga nggak ngerti, Pak. Kita doakan aja, semoga Bu Sukma baik-baik aja. Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa, Ren. Kayak ada Bu Sukma itu. Bu Sukma?
Bu Sukma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Jarwo? Ibu baru pulang? Iya. Terus gimana Bu? Tadi Ibu ketemu sama alamat rumahnya si Rudi? Alhamdulillah Nak Jarwo ketemu. Ya syukurlah kalau begitu. Terima kasih banyak ya Nak Jarwo. Sama-sama Bu. Terus kenapa Ibu udah pulang? Ya, Nak Rudi sibuk sekali. Bu Sukma, Ibu kan lagi sakit. Kok sampai hati si Rudi ngebiarin Ibu pulang sendirian? Saya yang minta sama Rudi tidak usah diantar. Saya bisa kan pulang sendiri karena Nak Rudi sebetulnya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Astagfirullahaladzim. Sesibuk-sibuk apapun si Rudi, harusnya dia mengutamakan Ibu. Ibu kan orang tuanya. Buktinya, saya kan bisa sekarang pulang sendiri. Nak Jarwo, Iya Bu. saya istirahat dulu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Nat. Sama-sama. Bu Sukma. Bu Sukma. Astagfirullahaladzim. Bu. Kenapa aku gak bisa melihat ya? Aku gak mau hidup kayak gini. Pak, istighfar Pak, kamu tuh harus berdoa minta ampun sama Tuhan, bukannya malah marah-marah kayak gini. Tak ampun. Kamu pikir itu aku banyak dosa? Dosa aku apa? Ha? Mungkin kamu kena azab dari Tuhan karena kamu udah menyia-nyiakan ibu kamu sendiri. Aku jadi buta itu karena jatuh, bukan karena kena azab. Hari gini kamu masih percaya begitu-begituan? Hah? Gak logis kamu itu, tau nggak? Aku tuh cuma kasih tahu kamu Pak, kenapa sih kamu harus pakai marah-marah? Gak penting, aku gak butuh semua itu. Aku sekarang minta kamu bawa aku ke dokter. Aku gak mau buta, aku mau cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Mau kemana Bu jalan sendirian? Ibu kan lagi sakit. Saya mau bertemu dengan panitia kurban, Pak. Oh, saya panitia kurbannya, Bu. Oh, iya. Harga kambing sekarang berapa ya, Pak? Ya sekisaran 2 juta, Bu. 2 juta? Kalau begitu, saya tidak jadi berkurban. Uangnya kurang, Pak. Emang uang Ibu ada berapa? Uang saya hanya ada 750.000. Mungkin bisa patungan sama warga lain, Bu, buat berkurban. Bisa begitu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau memang ada warga yang mau patungan sama Ibu. Kalau begitu, uangnya saya titipkan ya pada panitia. Iya, Bu. Siapa tahu ada yang mau bergabung. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Bu Sukma kenapa? Nggak tahu nih Pak, nggak tahu tiba-tiba pingsan. Ayo bantu kita bawa pulang aja yuk. Ayo pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter, apa suami saya masih bisa melihat lagi? Secara fisik, kondisi mata suami ibu itu normal. Saya nggak bisa lihat apa-apa, Dok. Kok dokter bisa bilang normal? Apaan maksud dokter? Kamu tuh dengerin penjelasan dokter dulu. Maksud saya, Pak, tidak ada kelainan pada organ mata Bapak. Kalaupun Bapak mengalami kehilangan penglihatan karena jatuh, kemungkinan besar disebabkan oleh trauma karena benturan yang keras, sehingga menyebabkan syaraf mata Bapak terganggu. Oke. Jadi berapa lama lagi saya bisa melihat, Dok? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Pak. Saya nggak mau itu, saya mau kepastian, dokter. Saya sendiri hanya seorang dokter, Pak, yang hanya bisa mengobati, bukan menyembuhkan. Jadi yang bisa nyembuhin saya siapa? Tuhan, Pak.